Pemirsa, berkat kasih sayang Tuhan, kita kembali akan disuguhkan kesimpulan pelajaran Sekolah Sabat yang menceritakan tentang Allah dan kekudusannya. Hope Channel Indonesia bersama Departemen Komunikasi melalui TV Komunitas menolong jemaat agar tahun ini dapat mengalami kebangunan dan pembaharuan rohani. Dan tahun ini ingat, organisasi ingin mengajak kita semua agar mengalami kebangunan melalui firman-Nya. Revive by His Word. Jangan lupa, mari kita belajar Sekolah Sabat dari hari ke hari. Bagikan kepada orang lain. Dan diskusikan itu di berbagai milis. Sehingga semua kita akan mengalami kebangunan rohani. Dan saya percaya kita sudah mengikuti satu pesta besar, doa 10 hari, Operational Global Rain, di mana kita meminta agar roh hujan akhir yang dijanjikan Tuhan dapat menjadi bahagian kita. Nantikan berkat Tuhan, dan mari kita belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Salam sejahtera pemirsa sekalian yang berbahagia, di mana saja Anda sekarang sedang berada. Selamat datang kembali di dalam acara pendalaman Alkitab dengan judul besar Sekilas Tentang Allah Kita. Kali ini kita akan melanjutkan dengan episode yang kelima, judulnya adalah Kekudusan Allah. Sudah hadir di studio hamba Tuhan Pendeta David Panjaitan. Shalom Pendeta. Salam Saudara Bruce dan pemirsa dimanapun Anda berada. Bersama-sama kita akan berdiskusi dan mendapatkan kebenaran-kebenaran tentang pertanyaan-pertanyaan yang penting. Seperti, apa arti bahwa Allah itu kudus? Bagaimanakah Alkitab menggambarkan tentang Allah yang kudus? Kemudian bagaimana kita sebagai manusia yang berdosa, manusia yang keji, berhubungan dengan Allah yang kudus. Sebelum kita masuk ke dalam diskusi, saya mengundang pemirsa sekalian untuk membuka di dalam Alkitab kita Mazmur pasal 99 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama di sana. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Sebagai pokok pikiran, Kitab Suci memberikan banyak perhatian kepada kekudusan Allah. Bagaimanakah kekudusan ini menceritakan kepada kita mengenai siapa Allah itu dan apa artinya itu untuk rencana keselamatan. Pendeta Panjaitan berbicara tentang kudus, kekudusan ini sering membangkitkan salah satu di antara dua perasaan. Apakah kekaguman yang luar biasa atau rasa takut yang luar biasa? Gimana Pendeta? Baik, terima kasih Saudara Bruce dan pemirsa di rumah. Pelajaran ini bagi saya sangat menarik. Memang semua pelajaran menarik, tapi ini ada sesuatu yang berbeda dari pelajaran-pelajaran yang lalu. Baik, yang pertama untuk menanggapi pertanyaan Saudara Bruce, saya mengambil kutipan dari pelajaran pendalaman Alkitab kita di pelajaran hari Sabtu petang di Alenia yang keempat. Dikatakan demikian, pelajaran pekan ini berpusat pada satu aspek mengenai sifat Allah yang mendasar dalam Alkitab. Jadi kita bicarakan itu adalah tentang sifat Allah. Sifat. Bukan satu sosok atau bukan membicarakan objek atau benda. Benda Allah bukan, tapi salah satu sifat daripada Allah. Jadi waktu kita berbicara nanti ke depan dan pemirsa di rumah pada waktu membaca pelajaran kita, konsepkan dalam pikiran kita bahwa yang kita bicarakan itu adalah sifat bukan kata benda. Lalu yang kedua, seperti di beberapa episode yang lalu, saya pernah ungkapkan bahwa seseorang banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Memang pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ingat Saudara Bruce, jatuh bukan tumbuh. Ya, jatuh bukan tumbuh. Contoh pohon itu tumbuh di pinggir sungai.
Lalu buah itu jatuh ke aliran sungai. Ya tumbuhnya di mana dia berhenti. Seandainya pohon itu adalah pohon jeruk, lalu terbawa aliran sungai mungkin sekitar 5 atau 7 kilometer, dia akan tumbuh di sana. Namanya tetap jeruk, tapi bisa jadi kualitasnya berbeda. Artinya apa? Lingkungan sangat mempengaruhi. Demikian juga dengan kita, dimanapun kita tinggal, khususnya di kita, di mana kita tinggal di Indonesia, kita banyak dipengaruhi oleh budaya, oleh keyakinan mayoritas di mana kita tinggal. Baik, kalau kita pelajari lebih rinci dari Mazmur 99 ayat 9, kata kudus di sana kalau kita buka dari buku Bible Study, apakah itu yang manual ataupun yang elektronik di alat-alat sekarang yang canggih, kata kudus di sana bahasa Ibraninya adalah kados. Nah, kalau kita lihat arti kados ini adalah separate, dipisahkan atau dikhususkan atau berbeda dari yang lain, tidak sama dari yang lain. Jadi kalau kita katakan kekudusan Allah, judulnya artinya sifat berbeda dari Allah. Kenapa? Karena pada umumnya di mana kita tinggal, agama manapun yang mereka anut, mereka mempunyai Allah atau Tuhan. Allah itu yang disembah, Tuhan itu adalah pemilik kita. Jadi kekudusan Allah, oknum yang kita sembah, lalu Tuhan yang memiliki kita berbeda dari Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi dengan kata lain, kekudusan Allah, sifat Allah atau makhluk yang berkuasa di dunia ini yang kita sembah berbeda dari yang lain. Jadi poinnya adalah bahwa kekudusan Allah itu atau kudus itu artinya adalah sesuatu yang berbeda dari yang lain, sesuatu yang terpisah, sesuatu yang spesial. Tetapi sangat disayangkan Saudara Bruce, umumnya kita di Indonesia ini kalau kita dengar kata kudus, kita artikan itu dengan istilah keramat. Sesuatu yang menakutkan, ada penghuninya. Saya tahu di Jawa Tengah, di Semarang ada bangunan yang namanya Lawang Sewu. Lawang Sewu. Benar tidaknya saya kurang tahu, tapi begitulah cerita. Berapa banyak orang sudah hitung, tidak pernah sama hitungannya. Jumlah pintunya itu. Ya? Lalu ada juga di beberapa tempat pohon yang besar, pohon beringin. Kadang-kadang anak-anak dilarang untuk pergi ke sana. Kenapa? Jangan. Nanti kalau dari sana ada akibatnya. Kekudusan Allah bukan seperti itu. Bukan keramat, tetapi sesuatu yang berbeda. Lalu tambahan, pemirsa dan Saudara Bruce mungkin ingat pada waktu Musa di padang belantara, dia sedang menggembalakan domba, lalu Musa melihat semak belukar yang menyala, Allah katakan apa? Buka kasutmu karena tempat ini kudus. Arti kudus bukan berarti tempat itu keramat, artinya adalah tempat itu berbeda, dikhususkan tempat Allah, oleh karena itu buka kasutmu. Karena tidak sama tempat ini seperti yang kamu apa? Kamu pakai atau kamu injak di situ. Jadi kesimpulannya adalah kekudusan yang diartikan oleh Alkitab adalah bahwa kekudusan itu adalah sesuatu yang berbeda, sesuatu yang diasingkan, sesuatu yang spesial, tidak ada saingan atau tidak ada tandingannya yang lain. Itu Saudara Bruce dari pertanyaan yang Saudara Bruce sampaikan tadi. Terima kasih Pendeta Panjaitan. Nah, dalam pelajaran kita selanjutnya kita mendapati bahwa kekudusan atau sifat Allah ini muncul di dalam Kejadian pasal yang kedua, ya. Kejadian 2 ayat 3. Di sana kita dapatkan cerita tentang penciptaan. Ya, benar. Dan di sana kita dapatkan bahwa Allah menciptakan atau pada hari yang ketujuh Allah menjadikan itu hari istirahat di mana Dia memberkati dan mengkuduskan. Ya. Apakah ada makna yang lain tentang kekudusan Allah dalam hal waktu nih, pendeta kan? Ya. Hari. Jadi sifat Allah tadi adalah kudus.
Nah sekarang di dalam penciptaan ada hari yang Tuhan katakan ini kudus. Bagaimana? Baik, terima kasih. Kembali kepada konsep yang tadi, bahwa kudus itu adalah sesuatu yang berbeda, sesuatu yang dikhususkan, tapi bukan keramat, bukan sesuatu yang menakutkan. Baik, coba kita ikuti kalimat tadi. Pada hari yang ketujuh, Allah berhenti dan Allah menguduskan. Allah berhenti dan menguduskan. Bukan berarti bahwa di hari-hari yang lain Allah tidak berhenti. Tetapi Allah menguduskan, mengkhususkan satu hari untuk berhenti. Tapi bukan mengartikan bahwa di hari-hari yang lain tidak berhenti. Berhenti juga. Salah satu contoh, Saudara Bruce punya mobil, saya punya mobil, tapi rezeki mobil kita berbeda. Setiap hari digunakan ini mobil, tetapi ada waktu-waktu tertentu mobil ini tidak keluar dari garasi. Tapi bukan berarti di hari-hari biasa mobil ini nggak keluar garasi, bukan? Itu arti dari apa? Kekudusannya. Kekudusan hari yang ketujuh itu. Prakteknya adalah kita sebagai umat Tuhan yang menyucikan hari ketujuh sering mengartikan, mempraktekkan berbeda. Yang sering jadi polemik adalah bagi saudara-saudara kita yang bekerja di rumah sakit. Kita bilanglah perawat atau dokter. Nah, di mana praktek yang benar tentang kekudusan ini? Oke, dari hari Minggu sampai hari Jumat dia tetap bekerja, tapi dia mendapat imbalan. Tetapi hari ketujuh tetap bekerja tapi tidak dapat imbalan. Kenapa? Karena hari ketujuh itu dikhususkan untuk kebaikan kita lakukan kepada siapa? Kepada orang lain, seperti perbincangan Yesus dengan murid-murid dengan orang-orang Farisi. Lihat. Ambil gandum kan katanya kan. Lalu Yesus bilang kalau pada hari Sabat. Lalu saya kata kalau kerbaumu masuk gimana katanya. Jadi hari Sabat adalah tetap kita melakukan aktivitas, tetapi bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan. Bukankah itu berbeda artinya? Maksud saya, bukankah itu maknanya, makna seperti kekudusan itu separate, berbeda, khusus. Hari Jumat dengan hari ketujuh sama-sama 24 jam. Ini sekarang lagi musim hujan. Kemarin hujan Jumat, hari Sabtu hujan juga. Sama saja sebetulnya, bukan? Tetapi Allah khususkan. Bukan berarti Allah tidak memberkati hari yang lain, memberkati. Ya, tapi apa? Tapi ada satu hari spesial bagi Tuhan dan bagi kita umatnya untuk berhenti dan berkomunikasi secara hubungan. Karena episode yang lalu saya pernah katakan, berkat itu bukan sama dengan mobil baru. Berkat itu bukan sama dengan rekening kita penuh, bukan. Itu salah satu berkat. Tapi berkat itu adalah hubungan kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi kembali kepada pertanyaan saudara Bruce tadi, di dalam Kejadian pasal 2 Allah memberkati dan menguduskannya. Artinya apa? Allah ingin mempunyai waktu khusus untuk berkomunikasi dengan siapa? Manusia. Dengan kita, umatnya. Nah, apa korelasinya dengan perbuatan baik? Ingat pada waktu Yesus katakan kepada murid-muridnya, pada waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Barang siapa yang memberikan kepada orang yang paling hina ini, berarti dia memberikan kepada siapa? Kepadaku. Dengan kata lain, barang siapa mempunyai hubungan baik dengan orang yang paling hina ini, berarti mempunyai hubungan baik dengan siapa? Dengan Tuhan. Itu prakteknya. Contoh lagi yang lain, saudara Bruce. Masalah hubungan, saya ingin bicara masalah hubungan. Saya ingat pada waktu saya tahun 95 baru tamat dari Bandung, lalu saya ditempatkan di Sumatera Utara, penempatan penggembalaan pertama di Medan, lalu dapat gaji pertama. Ini dia. Jadi saya punya mama katakan, jangan lupa ya gaji pertama. Jadi begitu saya terima gaji pertama, saya langsung telepon kepada mama saya. Saya bilang, "Mak, saya sudah gajian ini. Berapa saya kirim ke rumah?" Saya bilang begitu. Lalu dia katakan begini, "Fit, adikmu masih kuliah. Jadi gaji pertamamu itu kirimlah sama dia.
Sudah sama pemberianmu kepada adikmu, berarti sudah diberikan kepada siapa? Kepada saya. Baru saya mengerti itu. Artinya pada waktu di hari khusus itu, kita berbuat baik kepada orang yang paling hina. Ya, ayat yang mengatakan persembahan yang sebenarnya itu adalah, puasa yang sebenarnya itu adalah memperhatikan janda, anak yatim piatu. Kan itu yang dikatakan di perjanjian lama. Pada waktu kita punya hubungan baik dengan mereka, pada saat yang sama juga kita punya hubungan baik dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi hari ketujuh Allah berkati dan Allah kuduskan, artinya adalah Allah ingin punya hubungan khusus. Lalu Allah menginginkan kita mengadakan hubungan yang khusus. Tidak heran waktu saya anak-anak, saya tidak tahu waktu Bruce anak-anak juga alami atau tidak, begitu matahari terbenam hari Jumat, semua TV dimatikan. Ya saya lucu, TV dimatikan tapi boleh nonton video lagu-lagu rohani. Nah ini kan lain kan? Matikan lagu-lagu sekuler, tapi lagu rohani boleh loh, sama-sama lagu. Perbedaannya adalah pada waktu kita menghususkan hari itu bersama Allah, kalau ada hal-hal yang lain yang mengalihkan perhatian kita, jangan dulu. Pinggirkan itu. Kenapa? Karena kita perlu punya hubungan yang khusus dengan siapa? Dengan Tuhan. Itu boleh kita simpulkan bahwa hari yang kudus itu erat kaitannya atau punya korelasi yang erat dengan berkat. benar sekali. Antara kudus dan berkat. Benar sekali. Nah, Ya. jadi benar, bisa ya benar, seperti benar, itu. benar. Jadi hal-hal yang kudus tentu hal-hal yang mendatangkan berkat Benar. bagi kita, dan kita rasakan itu dan kita bagikan kepada orang yang lain. Nah, Pendeta Panjaitan, Allah menciptakan sesuatu yang kudus. Kekudusan itu datang dari Allah. Benar. Hanya Allah yang kudus yang dapat membuat sesuatu yang menjadi kudus. Benar. Nah, pertanyaan saya, bolehkah manusia menciptakan sesuatu yang kudus? Nah, ini karena di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 15 dan 16, Rasul Petrus mengatakan bahwa kita sebagai manusia harus hidup sebagai orang yang kudus, mempunyai pemikiran yang kudus. Benar. Apakah ini arti bahwa kita sudah mengambil kemampuan atau hak dari Allah untuk menentukan pikiran kita kudus? Langsung jadi kudus. Oke. Mohon penjelasan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan menarik dan sangat praktikal sekali, saudara-saudara. Saya mengajak pemikiran kita kembali kepada judul. Kekudusan Allah. Artinya yang membuat itu spesial itu bukan saya, tapi Allah. Boleh-boleh saja saya mau membuat sesuatu itu menjadi spesial. Salah satu contohnya lah ya. Ini dasi bagi saya sangat spesial. Bagi saya, bagi Bruce belum tentu. Kan begitu. Itu kan boleh-boleh saja. Tetapi maksud ayat tadi adalah yang membuat kita itu berbeda dari yang lain adalah siapa? Allah. Kenapa? Karena Allah sudah mengambil kita. Allah yang memilih kita. Ingat, ada ayat Alkitab mengatakan diambil dari puntung itu diambil. Ingat, Yesaya kah itu atau apa? Diambil. Artinya apa? Allah yang membuat itu kudus. Salah satu contoh lagi yang lain. Seandainya presiden kita pergi ke satu tempat. Banyak rumah makan. Tapi kalau dia katakan, saya mau ke situ. Yang membuat itu spesial kan bukan masakannya. Yang membuat itu berbeda bukan masakannya. Tapi karena presiden itu memilih. Nah, kembali sama seperti yang tadi. Yang membuat kita berbeda bukan kita. Ingat pelajaran sahabat kuartal yang lalu? Pelajaran pendalaman Alkitab kita. Kalau kita mengatakan kita yang membuat kita suci, ya sudah legalisme kita. Tapi Allah yang membuat kita berbeda dari yang lain. Nah, ayat itu mengartikan karena kita sudah dipilih oleh Allah, lalu berbeda dari yang lain, kita harus tunjukkan kepada orang lain bahwa memang kita berbeda dari dunia ini. Yang saya sesalkan, saudara Bruce dan pemirsa di rumah, kita
hampir sama, bahkan jauh di depan kita punya gaya hidup dibandingkan orang-orang dunia ini. Itu yang menjadi apa? Persoalan. Sama-sama beda, tapi ini bedanya yang positif, yang sana bedanya apa? Yang negatif. Jadi kembali kepada pertanyaan Saudara Bruce dari ayat 1 Petrus berapa tadi? 1 Petrus 1 ayat 1 13 sampai 16. Ya, 13 sampai 16. Allah yang membuat kita berbeda. Lalu karena Allah sudah membuat kita berbeda, kita harus tunjukkan kita punya kehidupan kepada orang lain bahwa memang kita berbeda dari yang lain. Tapi kembali mau saya ingatkan, itu datangnya harus dari apa? Dari dalam hati ini, dari dalam hati kita. Saya punya istilah begini, Bruce. Galatia 5 ya, buah-buah roh. Salah satu buah-buah roh itu adalah kesabaran. Banyak orang belajar sabar sampai nggak sabar. Banyak orang pengen sabar sampai nggak sabar, jadi dia marah-marah. Saya nggak sabar nih. Kenapa? Saya nggak bisa sabar katanya. Coba bayangkanlah, mau belajar sabar sampai nggak sabar. Artinya apa? Dia mau melakukan itu oleh kekuatannya. Kabar baiknya adalah Allah yang membuat kita berbeda dari yang lain. Nah, biarlah itu keluar dengan sendirinya, maka orang lain akan lihat bahwa kita berbeda dari mereka. Itu maksud daripada ayat yang tadi. Jadi itu ya maksudnya. Ya. Jadi memang manusia tidak dapat membuat sesuatu itu kudus kecuali Allah sendiri. Benar, ya. benar. Tapi Allah telah memanggil kita untuk menjadi umat yang berbeda dengan orang yang lain dan membuat suatu perbedaan. Nah, ini poin yang sangat penting. Bagaimana sekarang tabiat dan sifat kita? Ini secara praktis saja, Pendeta. Di dalam menunjukkan bahwa kita berbeda, bahwa kita umat yang kudus, sehingga orang lihat, oh memang Pendeta David dia seorang pendeta. Jangan sampai orang melihat Bapak Pendeta David, oh ternyata pendeta. Oh Saudara Bruce, oh ternyata dia orang Kristen. Wah, jadi sudah sama kita dengan yang lain. Iya, benar-benar. Gimana? Baik, saya punya istilah begini, Saudara Bruce dan pemirsa. Berbeda benar dengan betul hampir sama. Hampir sama. Tapi berbeda kebenaran dengan kebetulan. Iya kan? Berbeda dengan lain sama. Tapi keberbedaan dengan kelainan berbeda. Berbeda. Kita orang Kristen, umat Tuhan harus berbeda. Tetapi jangan ada kelainan. Nah, yang sering muncul sekarang adalah kelainan. Ini kan Kristen kok gini gitu. Itu kelainan. Kelainan. Tapi kalau orang katakan memang dia orang Kristen, itu berbeda. Itu perbedaan. Itu perbedaan. Tetapi kalau mengerjinkan kening, kok gini orang Kristen, itu kelainan, Saudara Bruce dan pemirsa. Tetapi kalau bilang, oh memang dia orang Kristen, itu perbedaan. Jadi orang Kristen harus berbeda. Jangan ada apa? Kelainan. Repot juga kalau kita jadi orang Kristen yang Karena kelainan. banyak sekarang saudara-saudara orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan tidak berbeda, tetapi banyak apa? Kelainan. Itu saya punya istilah supaya mudah untuk apa? Untuk diingat. Baik, mungkin pertanyaan yang terakhir, Pendeta. Pokok pikiran tadi mengatakan bahwa mengenal siapa Allah itu, mengenal kekudusan Allah itu mempunyai makna yang sangat penting di dalam rencana keselamatan. Bagaimana sih kita sebagai orang yang diselamatkan dengan memahami kekudusan Allah, kita merasakan bahwa keselamatan ini suatu kabar yang sukacita yang kita mau hidupkan. Jadi hubungan antara kekudusan Allah dan rencana keselamatan. Oke, baik. Ini pertanyaan praktikal sekali. Sekarang untuk menanggapi pertanyaan itu saya ingin memberikan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya begini. Pada waktu kita bertemu dengan seseorang, apa yang ada di dalam hati kita? Waktu ketemu keringatan, atau waktu ketemu orang ini, bapak ini berbeda dari bapak-bapak yang lain. Contohnya yang mau kita hadapi itu adalah seorang manajer lah, pimpinan dari satu perusahaan. Atau di
kita punya kebiasaan officers lah contohnya. Ya kan, ada 3 mereka kan. Pada waktu ketemu yang ini keringat dingin kita. Tapi pada waktu ketemu yang satu ini tenang hati kita. Itu ada itu. Nah, kenapa kita perlu mempelajari sifat Allah kekudusan yang benar? Allah tidak mau pada waktu kita bertemu dengan Allah sama seperti dalam Kejadian pasal 3. Pada waktu Allah berjalan Taman Eden, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Bersembunyi. Artinya apa? Ketakutan. Takutan. Lalu Allah katakan, kenapa bersembunyi? Kubuat baju untukmu. Potong korban. Baru Adam dan Hawa mengerti. Rupanya Allah ini berbeda dari yang lain. Coba bayangkan kalau kita buat salah. Waduh, marah besar itu orang. Tapi ini enggak. Oh, enggak apa-apa. Siapa sih orang yang enggak pernah buat salah? Beda kan? Beda. Jadi kembali kepada yang tadi. Kalau kita mengerti kekudusan Allah itu seperti sesuatu yang keramat, yang angker, kita tidak akan pernah selamat. Tapi kalau kita mengerti bahwa kekudusan Allah itu berbeda dari Allah-Allah yang lain, Allah-Allah yang menakutkan, yang menuntut, yang kita tidak bisa buat, maka dengan penuh keberanian, kan itu Rasul Petrus katakan, dengan penuh keberanian kita akan menghadap tahta siapa? Tahta Allah. Berani bukan berarti kita sembrono, berani karena kita yakin bahwa Allah yang kita punya itu tidak seperti ilah-ilah yang lain. Baik, terima kasih Pendeta Panjaitan. Semoga dengan pelajaran ini kita menjadi umat yang semakin memahami bahwa dengan Allah yang kudus kita menyadari betapa berdosanya kita dan kita mau menerima rahmat dan kasih karunia Tuhan, dan dengan demikian kita menjadi umat yang diselamatkan satu kali kelak. Demikianlah pelajaran kita pada episode kali ini, dan seperti biasa kami ingin tutup dengan doa untuk pemirsa sekalian. Tuhan Allah yang baik, Allah yang kudus, terima kasih Tuhan atas pekabaran pada waktu ini. Engkau memang berbeda dari yang lain Tuhan. Oleh karena itu kami bergembira Tuhan. Kami mempunyai Allah yang berbeda, yang mengerti kebutuhan kami ya Tuhan. Engkau telah kirimkan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Itu adalah kebutuhan yang paling mendasar dari kehidupan kami ya Tuhan. Sebelum kami menutup acara ini Tuhan, berkati seluruh pemirsa, berikan segala kebutuhan mereka Tuhan, bukan keinginan mereka. Berkati juga kru di studio ini Tuhan, terlebih hamba-Mu Saudara Bruce yang selalu dengan setia mendampingi kami untuk memimpin acara ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan telah mengampuni dosa kami dan akan mendengar dan menjawab doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita baru saja mengikuti pendalaman Alkitab. Dan pada saat ini kami mengambil kesempatan untuk mendapatkan penjelasan tentang program Gereja Masih Advent hari ke-7 di tahun 2012 ini. Pendeta Simorangkir, bisa dijelaskan tentang apa yang menjadi tema dari Gereja Advent pada saat ini? Ya, Pendeta Michael Power, kita punya tema pada tahun ini adalah Revive by His Word, dibangunkan oleh firman Tuhan. Dan ini harus merupakan satu pendorong bagi jemaat untuk mau belajar firman Tuhan supaya kita mengalami kebangunan rohani. Jadi kebangunan rohani itu yang menjadi kerinduan daripada gereja. Dan pada saat ini kita mencoba memfokuskan kembali kepada firman Tuhan itu, bukan? Betul sekali. Dan di dalam hal itu juga disertai dengan program 777. Apakah itu tetap berlangsung dan bagaimana itu dapat dijalankan? Oh iya, benar sekali. Ini doa 777. Saya lihat masih dilanjutkan tahun ini. Diharapkan kita punya kebangunan rohani boleh dibangkitkan bukan hanya melalui firman Tuhan, tapi juga dengan berdoa. Bayangkan Pendeta Michael, kita orang Advent sedunia diajak berdoa jam 7 pagi atau jam 7 petang, selama 7 hari berdoa agar roh hujan akhir menjadi bahagian kita. Hebat sekali. Jadi ini akan menjadi satu pengalaman yang istimewa oleh karena seluruh dunia
orang-orang Advent memiliki waktu untuk berdoa bersama-sama. Haleluya. Jadi hanya gereja kita mungkin yang menjalankan hal ini. Amin. Dan pemirsa sekalian, marilah kita mempelajari lebih dalam firman Tuhan dan kita berdoa 777 dan berdoa senantiasa tentunya. Terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan memberkati.